Bayangkan, seorang manajer sombong yang terbiasa memandang rendah orang lain, berdiri di hadapan karyawan magang yang ia anggap tak berarti. Ia menantangnya di depan para petinggi, berniat mempermalukannya demi kepuasan diri. Namun dalam 1 menit, keangkuhannya runtuh. Kata-kata gadis itu, lantang dan sempurna, membuat semua orang terdiam. Dan sejak hari itu, dunia manajer sombong itu tak pernah sama lagi. Karena gadis miskin yang ia rendahkan ternyata bukan orang sembarangan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa sebenarnya gadis miskin itu? Simak videonya hingga akhir. Namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini? Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Hikmah Berawan, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, cahaya matahari menembus kaca tinggi gedung perkantoran megah di pusat kota. Di lantai 10, ruangan rapat besar sudah tertata rapi. Meja panjang dengan gelas air mineral dan dokumen tebal di setiap tempat duduk. Para karyawan tampak tegang menunggu seseorang yang belum juga datang. Di ujung ruangan, Ferdi berdiri dengan jas abu gelap yang licin dan sepatu hitam mengilap. Tatapannya dingin, penuh keangkuhan. Ia adalah manajer muda yang disegani, tapi lebih karena ketakutan, bukan karena hormat. Bagi Ferdi, jabatan adalah segalanya. Ia percaya bahwa setiap orang di kantor hanyalah tangga yang harus diinjak untuk naik lebih tinggi. Ia melirik jam tangan mahal di pergelangan kirinya. CEO belum datang? Luar biasa. Rapat dengan investor asing tapi malah kosong. Gumamnya dengan nada sinis. Seorang staf menjawab hati-hati. Tuan CEO meminta seseorang untuk menggantikannya pagi ini, Pak Ferdi. Siapa? Tanya Ferdi cepat. Pintu rapat terbuka. Seorang wanita muda melangkah masuk dengan map di tangan dan langkah yang tenang. Rambutnya diikat sederhana. Kemeja putih bersih dipadukan dengan rok kerja biru tua. Ia menunduk sopan dan memperkenalkan diri. Selamat pagi, saya Fatim, karyawan magang yang ditunjuk langsung oleh CEO untuk menghadiri rapat hari ini. Ruang rapat hening seketika. Beberapa karyawan saling pandang. Sebagian berusaha menahan tawa kecil. Ferdi mendengus. Karyawan magang. Suaranya meninggi. Kamu bercanda? Ini rapat penting dengan investor asing, bukan tempat latihan mahasiswa. Fatim menunduk sedikit, menatap berkas di tangannya. Saya hanya menjalankan perintah CEO, Pak. Ferdi menatapnya tajam. Ia tidak suka ada yang menentang ucapannya, apalagi seorang magang. Ia mendekat perlahan, mengambil selembar dokumen perjanjian yang baru saja dikirim oleh investor asing. Kalau begitu, katanya sambil menepuk meja, kalau kamu memang layak hadir di sini, tunjukkan. Jika kamu merasa pintar, terjemahkan surat ini sekarang juga. Nada sombong itu menggema di seluruh ruangan. Semua mata tertuju pada Fatim. Fatim memandangi lembaran itu sebentar, lalu menatap Ferdi dengan raut hati-hati. Apakah benar Bapak ingin saya menerjemahkannya di depan semua orang? Ferdi menyeringai tipis, matanya penuh ejekan. Tentu saja. Kalau kamu bisa, aku akan memberikan gajiku selama setahun penuh. Beberapa orang di belakang menahan tawa. Salah satu asisten tertawa kecil sambil menunduk. Suasana mulai terasa tidak nyaman. Tapi Fatim tetap tenang. Ia menarik napas, lalu mulai membaca. Kata demi kata keluar dari bibirnya dengan fasih. Intonasinya jelas. Pengucapannya sempurna. Kalimat panjang berbahasa Inggris yang rumit diterjemahkannya dengan mudah ke dalam bahasa Indonesia yang rapi dan profesional. Suasana ruangan berubah drastis. Tawa kecil tadi menghilang. Para karyawan mulai saling menatap kagum. Sementara Ferdi perlahan kehilangan warna di wajahnya. Investor asing yang hadir di ujung meja bahkan bertepuk tangan kecil sambil tersenyum puas. Setelah selesai,
Fatih menunduk sopan dan mengembalikan dokumen itu ke meja. Saya sudah menerjemahkannya. Pak, mohon maaf kalau ada kekurangan. Suara Fatim lembut tapi tegas. Ferdi berdiri kaku. Bibirnya terbuka namun tak mampu mengeluarkan kata. Ia baru menyadari, keangkuhannya baru saja mempermalukannya di depan semua orang. Fatim melangkah mundur sedikit. Lalu berkata pelan namun jelas terdengar oleh semua. Saya hanya menjalankan tugas yang diberikan CEO. Saya tidak menginginkan apapun. Ucapan itu menampar harga diri Ferdi lebih keras dari apapun. Ia berusaha tersenyum kaku, tapi suaranya gemetar saat berkata, "Baik, lanjutkan rapat." Ruang rapat kembali tenang, tapi di dalam dada Ferdi, bara amarah mulai menyala. Bagi pria sombong itu, rasa malu adalah luka yang tak bisa dibiarkan begitu saja. Ia berjanji dalam hati, perempuan itu harus pergi. Apapun caranya. Hari itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah hidup mereka berdua. Dan Ferdi belum tahu bahwa wanita yang ia hina hari itu bukanlah wanita biasa. Sejak kejadian di ruang rapat itu, suasana kantor perlahan berubah. Setiap kali Fatim lewat di lorong, beberapa karyawan menatapnya dengan kagum, sebagian lain berbisik diam-diam. Mereka masih tak percaya. Wanita magang yang terlihat sederhana itu mampu menerjemahkan dokumen asing sevasi penerjemah profesional. Namun di sisi lain, ada satu orang yang tidak bisa menerima kenyataan itu. Ferdi. Ia duduk di ruang kerjanya yang luas, menatap kosong ke arah jendela kaca besar. Cangkir kopinya sudah dingin. Di atas meja, tumpukan berkas hanya menjadi hiasan, karena pikirannya tidak bisa lepas dari satu nama. Fatim. Ia teringat sorot mata tenang perempuan itu saat menerjemahkan, bagaimana semua orang terpaku, dan bagaimana dirinya seperti badut di depan investor. Harga dirinya tercabik. Magang baru tapi sudah berani menyaingi aku. Desisnya lirih, menahan amarah. Pintu diketuk pelan, dan sekretarisnya masuk sambil membawa dokumen. Pak Ferdi, ini laporan mingguan dari tim marketing. Oh ya, Pak, kemarin Fatim diminta CEO untuk ikut rapat evaluasi sore ini. Ferdi mengangkat kepalanya cepat. Apa? Ya, Pak. Katanya CEO ingin mendengar pendapat Fatim tentang presentasi investor kemarin. Ferdi menatap sekretarisnya tajam. Wajahnya berubah dingin. Keluar, katanya singkat. Begitu pintu tertutup, ia mengepalkan tangan. Ini sudah keterlaluan. Sore itu, di ruang pantry, Fatim sedang menuang teh ke dalam cangkir kertas. Ia tampak santai. Meski tatapan beberapa karyawan lain masih penuh penasaran. Seorang rekan magang, Sinta, menghampirinya dengan senyum kecil. Kamu keren banget kemarin, Fat. Semua orang ngomongin kamu. Fatim tersenyum tenang. Aku cuma beruntung. Kalau bukan karena CEO yang percaya, aku mungkin gak akan ada di ruangan itu. Tapi Ferdi kelihatannya marah besar. Fatim menunduk. Memutar cangkir di tangannya. Aku tahu, tapi aku nggak ada niat mempermalukannya. Belum sempat Sinta menjawab, Ferdi muncul di pintu pantry. Suasana langsung senyap. Semua orang berpura-pura sibuk. Ia melangkah pelan, menatap Fatim dengan tatapan yang sulit dibaca. Kamu, ujarnya datar. Ikut saya ke ruang saya sekarang. Fatim menatapnya ragu, tapi mengangguk. Baik, Pak. Ruang kerja Ferdi terasa lebih dingin dari biasanya. Ia menutup pintu perlahan dan berjalan ke arah meja. Fatim berdiri di depan, memegang map kecilnya erat-erat. Dengar, ujar Ferdi tanpa basa-basi. Saya tidak tahu apa maksud CEO menaruh kamu di sini. Tapi di bawah kendali saya, kamu harus tahu posisi. Fatim menatapnya pelan. Saya mengerti, Pak. Saya di sini hanya ingin belajar. Ferdi menatapnya tajam, mencondongkan tubuh. Belajar? Kamu pikir ini tempat kuliah? Jangan merasa besar hanya karena kemarin kamu bisa membaca beberapa kalimat bahasa Inggris. Fatim menarik napas pelan. Saya tidak pernah merasa besar, Pak. Saya hanya melakukan apa yang diminta. Ferdi tersenyum miring. Baiklah.
Kalau begitu, tunjukkan bahwa kamu memang layak ada di sini. Mulai besok, semua laporan investor yang masuk harus kamu rekap dalam 2 bahasa, Inggris dan Indonesia. Dan saya tidak mau ada satupun kesalahan. Tapi Pak, itu biasanya pekerjaan 2 orang, jawab Fatim hati-hati. Sekarang kamu cukup 1. Kalau gagal, anggap kontrak magangmu selesai. Fatim menunduk. Baik, Pak. Ferdi menatapnya puas. Setelah Fatim keluar dari ruangan, senyum kecil muncul di wajahnya. Ia merasa telah menegaskan siapa yang berkuasa di tempat itu. Namun malamnya, saat semua karyawan sudah pulang, lampu kecil di sudut kantor masih menyala. Fatim duduk sendirian di depan komputer, menerjemahkan dokumen satu persatu. Matanya lelah, tapi tekadnya kuat. Ia tahu tugas ini bukan ujian biasa, melainkan bentuk penghinaan. Meski begitu, ia tidak menyerah. Ia menatap layar dan berbisik pada dirinya sendiri. Kalau aku berhenti, mereka benar. Kalau aku bertahan, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Sementara itu, di ruang lain yang gelap, Ferdi berdiri di balik kaca, memperhatikannya diam-diam. Ia melihat Fatim bekerja tanpa lelah, dan entah kenapa, ada rasa tidak nyaman di dadanya. Bukan hanya karena benci, tapi juga karena mulai muncul rasa ingin tahu. Siapa sebenarnya kamu, Fatim? Bisiknya pelan, sebelum meninggalkan ruangan dengan wajah penuh tanda tanya. Pagi itu udara terasa sedikit berat di lantai 10. Karyawan sibuk dengan laporan mingguan, namun di antara derap langkah dan bunyi keyboard, ada satu meja yang paling mencolok. Meja Fatim. Di atasnya menumpuk puluhan dokumen yang baru tiba dari Departemen Keuangan dan investor luar negeri. Semua harus diterjemahkan sebelum sore. Sinta mendekat dengan wajah khawatir. Fat, kamu yakin bisa bersihin semua ini sendirian? Ini gila, loh. Fatim tersenyum kecil, meski matanya terlihat lelah. Tidak apa, aku sudah terbiasa begini sejak kuliah. Dulu aku sering bantu dosen menerjemahkan jurnal. Serius kamu nggak mau minta bantuan? Fatim menggeleng pelan. Nanti malah dibilang nggak kompeten. Aku bisa kok. Dari kejauhan, Ferdi memperhatikan percakapan itu lewat kaca ruangan kerjanya. Ia menatap jam tangan lalu menekan tombol interkom. Fatim, ke ruangan saya sekarang. Fatim mengetuk pintu perlahan dan masuk. Ferdi duduk santai di balik meja, memegang secangkir kopi panas. Kamu sudah terima semua dokumen dari investor? Tanyanya tanpa menatap. Sudah, Pak. Saya sedang menerjemahkannya. Ferdi menatapnya sekilas. Semua. Fatim mengangguk. Iya, Pak. Ferdi meletakkan kopinya, lalu menyandarkan tubuh. Bagus. Saya ingin kamu kirim hasilnya ke saya jam 4 sore. Jangan telat. Fatim mengangguk. Baik, Pak. Ia hendak berbalik. Namun Ferdi menambahkan dengan nada dingin. Dan satu lagi. Mulai minggu depan, kamu ikut saya setiap kali ada meeting dengan klien luar. Biar kamu tahu bagaimana caranya bernegosiasi. Saya ingin lihat sejauh mana kemampuanmu sebenarnya. Fatim menatapnya. Sedikit ragu. Apakah itu perintah dari CEO juga, Pak? Ferdi menatap tajam. Kamu tidak perlu tahu. Lakukan saja. Fatim menunduk sopan. Baik, Pak. Begitu pintu tertutup, Ferdi menarik napas panjang. Ada rasa puas karena berhasil memberi tekanan. Tapi ada juga rasa penasaran yang semakin besar. Kenapa dia tidak melawan sedikit pun? Kenapa dia bisa tetap tenang? Gumamnya. Waktu berjalan cepat. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 4:05. Ferdi menatap pintu kantornya. Menunggu. Tapi Fatim belum datang. Ia tersenyum tipis. Sudah kuduga. Beberapa menit kemudian, pintu diketuk. Fatim masuk sambil membawa map tebal. Maaf, Pak. Saya sedikit terlambat karena printer sempat macet. Ini semua dokumen terjemahannya. Ferdi mengambilnya tanpa bicara. Ia membuka halaman pertama, membaca sekilas. Tulisan rapi, terstruktur,
tanpa kesalahan. Ia beralih ke halaman lain, lalu ke lembar berikutnya. Semua tampak sempurna. Ini kamu kerjakan sendiri? Tanyanya datar. Ya, Pak. Semuanya saya ketik ulang dan periksa 2 kali. Ferdi menatapnya, mencari tanda kebohongan, tapi tak menemukannya. Baik, katanya pelan. Kamu boleh keluar. Fatim menunduk, lalu keluar dengan langkah ringan. Tapi begitu pintu tertutup, Ferdi langsung melempar berkas itu ke meja. Ia kesal karena tak bisa menemukan celah untuk menjatuhkan perempuan itu. Tidak mungkin semulus ini, gumamnya. Malam itu, Ferdi memanggil rekannya dari departemen IT. Saya mau kamu periksa laptop karyawan magang bernama Fatim. Lihat apakah dia menggunakan bantuan penerjemah online atau aplikasi ilegal. Rekannya menatapnya bingung. Pak, bukankah itu melanggar privasi karyawan? Ferdi menatap dingin. Saya yang tanggung jawab. Lakukan diam-diam. Keesokan paginya, Fatim datang seperti biasa. Ia menyapa semua orang dengan sopan dan mulai bekerja. Sementara itu, Ferdi menunggu laporan hasil pengecekan. Menjelang siang, rekannya datang membawa flash disk. Sudah saya periksa, Pak. Tidak ada aplikasi tambahan, tidak ada akses ke situs penerjemah, dan semua file diterjemahkan manual. Ferdi terdiam. Tangannya mengepal di bawah meja. Tidak mungkin. Harus ada sesuatu tentang dia. Hari-hari berikutnya, Ferdi semakin sering memperhatikan Fatim dari jauh. Ia memperhatikan bagaimana Fatim berinteraksi dengan rekan kerja, bagaimana semua orang merasa nyaman di sekitarnya. Ada sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Fatim terlihat seperti orang biasa, tapi wibawanya terasa kuat. Suatu sore, saat Fatim sedang bersiap pulang, Ferdi sengaja menghampiri dan berkata, "Kamu punya waktu besok pagi? Kita rapat dengan klien dari Tokyo. Jangan sampai kamu bikin malu." Fatim menatapnya tenang. "Baik, Pak. Saya akan datang lebih awal." Ferdi menatap punggungnya yang menjauh dengan pandangan penuh tanya. Ia tidak tahu, setiap kali berusaha menekan Fatim, yang muncul justru rasa penasaran yang semakin dalam. Dan di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh di hati pria sombong itu, meski ia belum mau mengakuinya. Pagi itu langit masih kelabu saat Fatim tiba di kantor lebih awal dari siapapun. Ia menaruh tasnya di meja, menyalakan komputer, lalu mulai memeriksa dokumen presentasi untuk rapat dengan klien dari Tokyo. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya terlihat segar meski semalam ia begadang menyiapkan materi terjemahan. Tak lama kemudian, Ferdi datang dengan jas hitam dan parfum tajam yang memenuhi ruangan. Ia berjalan cepat ke arah ruang rapat tanpa menoleh ke siapapun. Semua karyawan memberi salam, tapi ia hanya membalas dengan anggukan kecil. Saat melewati meja Fatim, langkahnya sempat berhenti sebentar. "Sudah siap?" tanyanya datar. Fatim mengangguk. "Sudah, Pak. Semua dokumen dan data sudah saya susun sesuai urutan presentasi." Ferdi menatapnya sekilas, lalu melanjutkan langkah tanpa berkata apa-apa. Ruang rapat pagi itu terasa sangat formal. Di ujung meja duduk 2 orang perwakilan klien dari Tokyo, lengkap dengan jas dan dasi yang tertata sempurna. Ferdi memimpin jalannya pertemuan, sementara Fatim duduk di sisi kanan dengan laptop dan berkas di depannya. Ferdi memulai dengan suara tegas, memaparkan rencana kerjasama dan target perusahaan. Semua berjalan lancar, sampai salah satu klien mengajukan pertanyaan dalam bahasa Jepang yang cukup cepat. Ferdi terdiam sejenak, wajahnya kaku. "Ah, ya, kami tentu akan mempertimbangkan," ujarnya terbata. Tapi kalimatnya menggantung. Klien itu menatapnya menunggu, namun Ferdi tidak bisa menjawab lanjutannya. Di saat itu, Fatim perlahan berbicara dengan sopan dalam bahasa Jepang yang lembut namun jelas. Ia menerjemahkan pertanyaan itu ke dalam bahasa Indonesia, lalu menjawabnya langsung dengan kalimat yang membuat kedua klien tersenyum kagum. Ferdi terpaku. Ia tidak tahu Fatim juga menguasai bahasa Jepang. Selama beberapa menit, Fatim membantu menjembatani komunikasi di antara kedua pihak dengan tenang dan profesional. Rapat yang semula kaku berubah menjadi hangat.
Para klien tampak puas. Ketika pertemuan selesai, salah satu klien bahkan menyalami Fatim sambil mengucapkan, "Sugoi desu, anata no nihongo wa totemo jouzu desu." Fatim hanya tersenyum dan membalas dengan rendah hati, "Arigatou gozaimasu." Semua mata di ruangan itu tertuju padanya, termasuk Ferdi yang masih berdiri di tempatnya dengan wajah sulit dijelaskan. Antara kagum, malu, dan kesal bercampur jadi satu. Usai rapat, Ferdi berjalan cepat ke ruangannya. Ia menutup pintu dengan keras, menatap bayangannya di kaca jendela. "Aku manajer di sini, bukan dia," gumamnya dengan nada getir. Namun suaranya terdengar lemah. Tak lama, pintu diketuk pelan. Fatim masuk sambil membawa map berisi salinan notulen rapat. "Ini dokumennya, Pak. Semua sudah saya tulis ulang." Ferdi menatapnya dingin. "Kamu menikmati ini, ya?" Fatim menatap bingung. "Menikmati apa, Pak?" "Menikmati saat semua orang memuji kamu, sementara aku terlihat bodoh di depan klien." Fatim menatapnya lembut. "Saya tidak pernah berniat seperti itu. Saya hanya membantu supaya rapat berjalan lancar." Ferdi memalingkan wajah. "Kamu pikir saya butuh bantuan?" Fatim terdiam sejenak sebelum berkata pelan, "Setiap orang butuh bantuan di waktu tertentu, Pak. Tidak ada yang salah dengan itu." Ucapan itu terdengar sederhana, tapi menusuk hati Ferdi. Ia menatap perempuan itu beberapa detik, lalu menghela napas berat. "Keluar," katanya singkat. Fatim menunduk sopan, lalu keluar dengan langkah tenang. Begitu pintu tertutup, Ferdi menatap meja kerjanya lama sekali. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa kalah, rasa kagum yang tertutup gengsi, dan rasa takut bahwa wanita itu perlahan menggeser posisinya di mata semua orang. Sore harinya, Ferdi memanggil rekannya dari HRD. "Saya ingin tahu semua data karyawan magang bernama Fatim. Dari mana asalnya? Universitas apa? Siapa keluarganya? Semuanya." Rekannya menatap heran. "Baik, Pak. Tapi setahu saya, datanya terbatas. Dia masuk atas rekomendasi langsung dari CEO." "Ya, saya tahu. Justru itu yang saya ingin tahu lebih dalam." Malam itu, Ferdi menerima laporan singkat. Di atas kertas, profil Fatim tampak sederhana. Lulusan luar negeri, belum menikah, tanpa catatan keluarga yang jelas. Tapi di bawahnya, ada catatan kecil dari HRD. Rekomendasi langsung dari CEO. Tidak diperkenankan menyebarkan data pribadi. Ferdi memandangi tulisan itu lama sekali. Rekomendasi langsung dari CEO. Gumamnya. Ia menggenggam kertas itu erat. Ada yang aneh di sini. Sejak malam itu, Ferdi mulai menyadap setiap kesempatan untuk mengamati Fatim lebih dekat. Ia ingin tahu, siapa sebenarnya perempuan itu. Kenapa CEO begitu mempercayainya? Dan mengapa ia, seorang manajer berpengalaman, justru merasa kecil setiap kali berada di hadapannya? Di matanya, Fatim kini bukan lagi sekadar karyawan magang. Ia adalah misteri yang menantang harga dirinya. Dan Ferdi bertekad, ia akan mencari tahu rahasia itu, apapun risikonya. Malam itu gedung kantor sudah sepi. Hanya cahaya redup dari beberapa komputer yang masih menyala. Ferdi duduk sendirian di ruangannya, menatap layar laptop yang menampilkan profil singkat Fatim. Semakin lama ia membaca, semakin banyak hal yang tidak masuk akal. Nama lengkapnya tidak tercantum dengan jelas. Hanya Fatim N. tanpa keterangan keluarga. Alamat asalnya pun hanya tertulis. Data tidak tersedia. Ia mengetuk meja dengan jari. Gelisah. Tidak mungkin seseorang bisa masuk perusahaan ini tanpa latar belakang yang jelas. Gumamnya pelan. Ia mencoba menelusuri file lama, namun aksesnya dibatasi. Setiap kali ia membuka berkas dengan label konfidensial, layar menampilkan pesan akses denied. Hal itu membuat rasa penasarannya semakin besar. Kenapa CEO sendiri yang memberi rekomendasi? Kenapa dia begitu percaya sama magang baru? Ia menatap jendela, melihat pantulan dirinya sendiri.
Tatapan mata itu penuh rasa iri dan marah. Apa aku sedang digantikan perlahan? Keesokan paginya, Fatim datang seperti biasa, membawa senyum kecil dan map berisi laporan mingguan. Ia menghampiri meja resepsionis dan menitipkan dokumen untuk bagian direktur. Setiap langkahnya tenang dan penuh keyakinan, membuat siapapun yang melihat merasa segan. Sementara itu, Ferdi muncul dengan wajah lelah. Lingkar matanya menghitam karena kurang tidur. Ia memperhatikan Fatim dari jauh. Dalam hatinya, amarah dan rasa ingin tahu terus bertarung. Saat jam istirahat tiba, Ferdi sengaja mengikuti Fatim ke kantin perusahaan. Ia duduk beberapa meja di belakangnya, berpura-pura menelepon. Dari sana ia memperhatikan, Fatim makan sederhana, hanya nasi, sayur, dan telur dadar. Tak ada tanda-tanda kemewahan atau gaya hidup tinggi. Semua geraknya sederhana, seperti orang biasa. Namun yang membuat Ferdi heran, beberapa staf senior justru menghormatinya dengan cara yang aneh. Bukan karena jabatan, tapi karena rasa segan yang tulus. Seolah mereka tahu sesuatu yang dia tidak tahu. Kenapa semua orang memperlakukan dia seperti itu? Gumamnya pelan. Saat Fatim hendak keluar, Ferdi berdiri cepat dan berpura-pura bertemu secara kebetulan. "Oh, kamu di sini rupanya." Fatim tersenyum sopan. "Iya, Pak. Sedang makan siang." Ferdi menatap map yang dibawanya. "Kamu baru dari ruangan CEO?" "Betul, Pak. Saya diminta mengantar laporan tahunan untuk ditandatangani." Ferdi menatapnya curiga. "CEO memintamu langsung?" Fatim mengangguk. "Ya, tadi pagi beliau menelepon." Ferdi menahan napas sejenak. Ia tahu betul, jarang sekali CEO memberi perintah langsung bahkan kepada para manajer, apalagi pada seorang magang. Ada sesuatu di balik hubungan itu. Sesuatu yang disembunyikan rapat-rapat. Sore harinya, Ferdi memanggil bawahannya yang bertugas di bagian keamanan data. "Saya ingin kamu menelusuri siapa yang terakhir mengakses server pribadi CEO minggu ini." Bawahan itu tampak ragu. "Pak, itu wilayah terbatas. Kalau diketahui, bisa dianggap pelanggaran berat." Ferdi menatapnya tajam. "Saya tanggung jawab. Lakukan saja. Aku hanya butuh nama, tidak lebih." Beberapa jam kemudian, laporan itu tiba. Dan nama yang tertera di catatan akses membuat jantung Ferdi berdegup keras. Nama pengguna, Fatim N. Authorized Level D. Ferdi menatap kertas itu lama sekali. Ia tahu betul, akses level D hanya dimiliki oleh jajaran tinggi perusahaan dan keluarga CEO. Tidak mungkin seorang karyawan magang memilikinya. "Siapa kamu sebenarnya, Fatim?" katanya pelan, wajahnya pucat. Malam itu, Ferdi tidak bisa tidur. Di apartemennya yang sepi, ia terus memandangi langit-langit sambil memutar semua kejadian yang melibatkan Fatim. Mulai dari rapat penerjemahan, pertemuan dengan klien Jepang, hingga sikap CEO yang tampak terlalu protektif terhadapnya. Dia bukan karyawan biasa. Tidak mungkin. Dalam pikirannya, mulai terbentuk dugaan gila. Mungkin Fatim punya hubungan keluarga dengan pemegang saham. Mungkin dia anak dari salah satu investor besar. Atau, mungkin sesuatu yang lebih dari itu. Besoknya, Ferdi datang ke kantor lebih pagi dari biasanya. Ia langsung menuju lift khusus yang jarang digunakan. Tujuannya satu, mencari kesempatan untuk berbicara langsung dengan CEO tanpa sepengetahuan siapapun. Namun saat lift terbuka, ia terkejut melihat sosok Fatim sudah berdiri di sana. Wanita itu memegang beberapa berkas, menunduk sopan dan tersenyum kecil. "Selamat pagi, Pak Ferdi." Ferdi hanya bisa mengangguk, meski dalam hatinya ribut. Ia berdiri di samping Fatim dalam ruang lift sempit itu, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak nyaman berada di dekat seorang karyawan magang. Lift bergerak naik perlahan. Suara mesin terdengar samar. Fatim menatap angka di layar, sementara Ferdi menatap pantulan wajahnya di dinding logam. Dan entah kenapa, ia merasa sedang berdiri di samping seseorang yang jauh lebih tinggi darinya. Bukan karena jabatan, tapi karena wibawa yang tidak bisa dijelaskan. Ketika pintu lift terbuka,
Fatim lebih dulu keluar. Tapi sebelum langkahnya hilang di koridor, Ferdi memanggil pelan. Fatim. Wanita itu menoleh lembut. Ya, Pak. Ferdi menatapnya tajam, mencoba menahan getaran suaranya. Sebenarnya, siapa kamu? Fatim hanya tersenyum tenang. Saya hanya karyawan magang, Pak. Sama seperti yang lain. Ia lalu melangkah pergi, meninggalkan Ferdi berdiri kaku. Namun di dalam senyum itu, ada sesuatu yang misterius. Sebuah rahasia besar yang belum siap terungkap. Hari itu suasana kantor terasa berbeda. Sejak pagi, para karyawan saling berbisik di lorong, membicarakan sesuatu yang belum jelas sumbernya. Hanya satu yang pasti, CEO akan datang langsung ke gedung hari itu setelah 2 minggu tidak terlihat. Ferdi duduk di ruangannya sambil menatap jendela, tapi pikirannya tidak tenang. Setiap kali mengingat pertemuan di lift semalam, dadanya terasa sesak. Wajah Fatim dengan senyum tenang itu terus muncul di pikirannya, seolah menantangnya tanpa kata. Ia menghela napas, membuka laptop, dan melihat lagi laporan akses data yang menunjukkan nama, Fatim N. Authorized Level D. Tulisan itu seperti bukti nyata bahwa ada sesuatu yang besar disembunyikan di balik sosok wanita itu. Kalau benar dia punya akses setinggi itu, gumamnya pelan, berarti dia bukan orang sembarangan. Pintu diketuk. Sinta masuk dengan langkah tergesa. Pak, CEO sudah datang. Beliau langsung ke lantai tertinggi. Katanya akan ada evaluasi seluruh divisi sore ini. Ferdi menatap tajam. Evaluasi seluruh divisi. Iya, Pak. Dan, katanya, Fatim juga diminta hadir. Sekilas raut wajah Ferdi berubah. Ia merasakan sesuatu yang tidak enak di dadanya. Semacam firasat buruk yang membuat tengkuknya dingin. Baik, kamu boleh keluar, katanya pelan. Begitu Sinta menutup pintu, Ferdi menatap meja kerjanya lama sekali. Jadi CEO memintanya hadir langsung di depan semua kepala divisi. Gumamnya getir. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Beberapa jam kemudian, ruang rapat utama sudah penuh. Semua kepala divisi duduk berjajar. Beberapa bahkan terlihat gelisah. Di ujung meja, kursi besar milik CEO masih kosong. Fatim duduk di barisan belakang, menunduk sambil memegang map kecil. Ferdi duduk di deretan depan, mencoba menampilkan wajah tenang. Namun tangannya gemetar halus di bawah meja. Ia masih belum tahu apa yang akan terjadi. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. CEO berjalan masuk dengan langkah tegap. Pria parubaya itu dikenal tegas tapi bijaksana. Auranya membuat semua orang spontan berdiri memberi hormat. Ia duduk perlahan, menatap satu persatu bawahannya. Saya mendengar banyak hal menarik dalam 2 bulan terakhir. Katanya perlahan. Ada kemajuan, tapi juga ada masalah. Suasana ruangan mendadak hening. Hanya suara jarum jam yang terdengar. Ferdi menelan ludah. Berpikir CEO akan menyinggung laporan divisinya yang sempat tertunda. Tapi sebelum ia sempat menyiapkan alasan, CEO menatap ke arah belakang ruangan. Nona Fatim, panggilnya lembut. Bisa kamu maju sebentar? Semua kepala divisi menoleh. Fatim berdiri dan melangkah ke depan dengan tenang. Ia menunduk sopan di depan CEO. Saya di sini, Pak. Ferdi menatap pemandangan itu dengan dada berdebar. Ia tahu, tak sembarang orang bisa dipanggil CEO dengan nada seakrab itu. CEO menatap Fatim dengan senyum kecil. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini. Saya sudah membaca semua laporan terjemahan dan catatan rapat dengan klien Jepang. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Fatim menunduk. Suaranya pelan tapi jelas. Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melakukan tugas saya sebaik mungkin. CEO mengangguk. Bagus. Dan saya harap seluruh manajer di sini belajar dari ketekunan seorang karyawan magang seperti Fatim. Kerja keras, tanpa banyak bicara, tanpa merasa lebih tinggi dari yang lain. Beberapa orang di ruangan itu menunduk. Ferdi menatap meja. Wajahnya menegang. CEO kemudian menatap ke arahnya. Pak Ferdi, saya dengar ada sedikit gesekan antara Anda dan Fatim. Betul. Ferdi terdiam.
Semua mata tertuju padanya. Ia mencoba tersenyum kaku. Hanya kesalahpahaman kecil, Pak. Kesalahpahaman. Ulang CEO perlahan. Menarik. Karena saya mendapat laporan bahwa ada tindakan yang bisa disebut tekanan kerja berlebihan terhadap karyawan magang. Suara CEO tegas namun tenang. Tapi kalimat itu terdengar seperti tamparan. Ferdi ingin membela diri, tapi tenggorokannya terasa kering. Saya hanya ingin menguji kemampuan staf baru, Pak. CEO memandangnya lama. Baiklah, semoga itu benar. Ia lalu menoleh pada Fatim. Kamu boleh duduk dulu. Fatim mengangguk sopan dan kembali ke tempatnya. Namun di dalam hati Ferdi, bara itu kembali menyala. Ia merasa dipermalukan lagi, kali ini di depan seluruh kepala divisi. Tangannya mengepal di bawah meja. Kau menang lagi hari ini, Fatim. Tapi ini belum selesai. Sore hari setelah rapat selesai, hujan turun deras. Kantor mulai sepi, hanya suara rintik air di luar jendela. Fatim masih duduk di meja kerjanya, menyusun laporan. Ferdi berjalan melewati lorong dengan wajah muram. Ia hampir sampai di pintu lift saat melihat Fatim sendirian di sana. Tanpa pikir panjang, ia menghampirinya. Kenapa kamu masih di sini? Tanyanya datar. Fatim menoleh. Suaranya lembut. Ada laporan yang harus dikirim malam ini. CEO ingin datanya masuk sebelum besok pagi. Ferdi menatapnya. CEO lagi. CEO lagi. Apa kamu ini anak emasnya? Fatim menatapnya lama, tapi tidak membalas dengan nada tinggi. Saya hanya melakukan apa yang diperintahkan, Pak. Tidak lebih. Ferdi menghela napas, menatap keluar jendela yang basah oleh hujan. Kenapa semua orang memperlakukan kamu seolah kamu bukan siapa-siapa? Tapi sekaligus bukan orang biasa. Fatim hanya diam. Ia menutup map di tangannya dan berkata pelan. Mungkin karena mereka tahu, setiap orang punya jalan yang berbeda untuk belajar rendah hati. Kalimat itu membuat Ferdi terdiam. Suara hujan menjadi satu-satunya yang terdengar di antara mereka. Fatim tersenyum kecil, lalu berpamitan. Selamat malam, Pak. Ferdi menatap punggungnya yang perlahan menjauh di koridor. Dalam hati, muncul perasaan aneh, antara marah, kagum, dan takut. Karena ia tahu semakin ia mencoba menjatuhkan wanita itu, semakin tinggi wibawa Fatim berdiri di hadapannya. Malam telah larut. Namun lampu di ruang kerja Ferdi masih menyala. Asap rokok memenuhi udara, membuat ruangan beraroma pahit. Di depan meja, tumpukan laporan berserakan. Ferdi memandangi satu lembar kertas kosong, tapi pikirannya berkelana jauh. Bayangan Fatim terus muncul di benaknya. Senyum tenang, tutur kata lembut, dan tatapan yang seolah tahu segalanya. Ia menekan batang rokok ke asbak dengan kasar. Kenapa aku tidak bisa tenang kalau dia ada di sekitar? Ia menyandarkan tubuh, menatap langit kota yang basah oleh sisa hujan. Dalam hati, ada sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan sekadar iri, tapi semacam ketakutan. Ketakutan bahwa wanita yang selama ini ia anggap tak berarti ternyata jauh lebih tinggi darinya. Bukan karena jabatan, tapi karena kepribadian. Keesokan paginya, suasana kantor terasa lebih sibuk dari biasanya. CEO mengumumkan akan ada proyek kerjasama besar dengan perusahaan luar negeri, dan semua divisi diminta bersiap. Ferdi menjadi salah satu penanggung jawab utama proyek itu. Namun di tengah briefing pagi, nama Fatim kembali disebut. Saya ingin Fatim ikut di tim penerjemahan dan komunikasi investor, kata CEO tegas. Dia sudah membuktikan kualitasnya. Ferdi yang duduk di deretan depan menatap kertas di tangannya, mencoba menahan reaksi. Tapi dadanya bergejolak. Semua orang menoleh ke Fatim yang hanya menunduk sopan dan berkata pelan. Baik, Pak. Setelah rapat usai, Ferdi berjalan cepat ke arah lorong, dan Fatim menyusul di belakang. Tanpa menunggu, Ferdi berhenti di depan pintu kaca dan menatapnya dingin. Kamu tidak perlu ikut dalam proyek ini. Aku bisa tangani sendiri. Fatim berhenti, menatapnya tenang. Saya ditunjuk langsung oleh CEO,
Pak, kalau Bapak keberatan, silakan bicarakan dengan beliau. Nada Fatim tidak meninggi, tapi setiap katanya menusuk. Ferdi mengepalkan tangan. Kamu pikir kamu siapa sampai bisa bicara begitu? Fatim menatapnya tanpa gentar. Saya bukan siapa-siapa, Pak, tapi saya tahu apa yang menjadi tugas saya. Ucapan itu sederhana, namun cukup untuk membuat Ferdi kehilangan kata. Ia memalingkan wajah, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Sore hari, Fatim masih duduk di depan komputernya, meneliti setiap detail kontrak kerjasama yang ditulis dalam bahasa asing. Di tangannya, pena bergerak cepat menandai bagian penting. Sinta menghampiri dengan 2 gelas kopi. Fat, minum dulu. Kamu dari tadi belum istirahat. Fatim tersenyum hangat. Terima kasih, Sin. Sedikit lagi selesai. Sinta menatapnya dengan kagum. Aku nggak tahu kenapa, tapi kamu kayak nggak pernah capek. Semua yang kamu kerjakan selalu rapi. Fatim tertawa kecil. Mungkin karena aku suka pekerjaan ini. Aku belajar banyak dari sini. Tapi di balik senyum itu, matanya menyimpan sesuatu. Ada kesedihan kecil yang sesekali muncul, terutama saat nama ayahnya disebut oleh rekan kerja lain. Ia tahu cepat atau lambat identitasnya akan terbuka, tapi belum saatnya. Di sisi lain, Ferdi duduk di ruangannya menatap laporan proyek yang sama. Ia menatap nama Fatim di daftar anggota tim, lalu merobek kertas itu dengan kasar. Dia harus keluar dari proyek ini, apapun caranya. Malamnya, ia menulis surat evaluasi internal, menyebut Fatim kurang efisien dan tidak layak untuk proyek skala besar. Ia tahu surat itu akan sampai ke meja CEO besok pagi. Namun nasib berkata lain. Keesokan harinya, CEO memanggilnya langsung. Ferdi, ujar sang CEO dengan nada tenang. Saya sudah baca evaluasi yang kamu kirim. Tapi saya juga sudah menerima laporan lain dari Divisi Hukum dan Keuangan. Ferdi terdiam. CEO melanjutkan, dan hasil kerja Fatim justru dinilai paling cepat dan akurat. Kamu menilainya tidak layak, tapi seluruh kepala divisi menilainya sangat kompeten. Kamu bisa jelaskan kenapa? Ferdi menelan ludah. Saya hanya khawatir, Pak, karena dia masih magang. CEO menatapnya dalam-dalam. Atau kamu khawatir karena dia lebih baik darimu? Ruangan mendadak sunyi. Kata-kata itu seperti petir di kepala Ferdi. Ia tidak bisa menjawab. CEO bersandar di kursinya. Saya memperhatikan sikapmu beberapa minggu terakhir. Kau pandai bekerja, tapi kesombonganmu membuatmu buta. Hati-hati, Ferdi. Kadang yang kita rendahkan justru sedang menguji seberapa rendah hati kita. Ferdi menunduk. Ia ingin membantah, tapi tak ada kalimat yang keluar. Saat ia keluar dari ruangan, wajahnya memucat, keringat dingin membasahi tengkuknya. Di lorong, ia melihat Fatim sedang berbicara dengan beberapa staf. Mereka tertawa kecil, tampak akrab dan hangat. Dan untuk pertama kalinya, Ferdi merasakan rasa bersalah yang belum pernah muncul sebelumnya. Ia berjalan pelan mendekat, lalu berhenti beberapa langkah di belakang. Tatapannya tertuju pada Fatim yang sedang membantu seorang staf baru menyalin data. Tanpa sadar, bibirnya berbisik. Kenapa kamu seperti terlalu baik untuk tempat ini? Sore itu ia pergi lebih awal, berjalan di bawah langit yang mulai gelap. Hujan rintik turun pelan, membasahi jasnya. Tapi di dalam dirinya, ada badai yang lebih besar. Badai dari rasa malu, rasa penasaran, dan sesuatu yang perlahan mengikis kesombongannya. Namun ia belum tahu, badai itu baru permulaan. Karena rahasia yang disimpan Fatim jauh lebih besar dari dugaan siapapun. Hari berganti, namun hati Ferdi belum juga tenang. Ucapan CEO kemarin terus menggema di kepalanya. Yang kita rendahkan bisa saja sedang menguji seberapa rendah hati kita. Kata-kata itu menusuk lebih dalam setiap kali ia melihat Fatim lewat di lorong. Namun gengsinya terlalu besar untuk mengakui kesalahan. Ia masih merasa harus membuktikan sesuatu. Ia yakin, kalau Fatim tetap dibiarkan berada di proyek besar itu, namanya akan tenggelam sepenuhnya.
Maka pagi itu, Ferdi kembali merancang strategi. Ia duduk di ruangannya, menatap layar komputer, mengetik surat berisi, rekomendasi rotasi karyawan magang. Tujuannya jelas, menyingkirkan Fatim secara halus, tanpa menimbulkan kecurigaan. Sinta, yang kebetulan lewat, mengetuk pintu dan masuk membawa beberapa dokumen. Pak Ferdi, ini laporan biaya perjalanan proyek. Ferdi hanya mengangguk. Taruh di meja. Oh, satu lagi. Tolong kirim surat ini ke HRD nanti siang. Sinta membaca sekilas surat itu. Rotasi magang? Fatim termasuk. Pak. Ferdi menatapnya tajam. Kenapa? Ada masalah? Sinta menelan ludah. Tidak, Pak. Cuma, dia lagi ngerjain laporan investor yang deadline-nya besok. Kalau dipindah sekarang, timnya bisa keteteran. Ferdi tersenyum kecil, tapi dingin. Biar mereka belajar mandiri. Sinta menunduk pelan, lalu keluar tanpa berkata apa-apa. Tapi sorot matanya menyimpan sesuatu. Ia tahu, ini bukan rotasi biasa. Sore harinya, Fatim duduk di meja kerjanya, fokus mengetik laporan akhir proyek. Rambutnya sedikit berantakan, tapi matanya tajam. Di sebelahnya, beberapa karyawan lain masih berdiskusi. Tiba-tiba, Sinta datang dan duduk di sampingnya. Fat, aku harus bilang sesuatu. Tapi tolong jangan sebut dari aku, ya. Fatim berhenti mengetik, menatapnya lembut. Ada apa, Sin? Pak Ferdi ngeluarin surat rotasi. Kamu bakal dipindah ke divisi administrasi umum mulai minggu depan. Fatim diam beberapa detik. Tidak terkejut, tapi matanya sedikit sayu. Begitu, ya. Sinta menatapnya khawatir. Kamu nggak marah? Fatim tersenyum. Marah untuk apa? Mungkin ini bagian dari proses belajar yang harus aku jalani. Sinta memegang tangannya pelan. Tapi aku tahu ini nggak adil, Fat. Fatim hanya menepuk tangan Sinta lembut. Tenang saja. Semua hal yang terjadi pasti punya maksud. Malam itu, Ferdi merasa puas. Ia menutup laptopnya dan bersandar. Selesai sudah. Sekarang, biar dia tahu rasanya turun dari posisi yang dia banggakan. Namun rasa puas itu tak berlangsung lama. Sekitar pukul 8 malam, ia mendapat panggilan telepon dari nomor kantor CEO. Jantungnya langsung berdegup cepat. Pak Ferdi, besok pagi jam 8 saya ingin Anda hadir di rapat tertutup. Ada hal penting yang perlu dibahas mengenai tim proyek. Suara sekretaris CEO terdengar tegas. Ferdi menjawab cepat. Baik, Bu. Saya akan datang. Tapi setelah telepon ditutup, ia mulai gelisah. Rapat tertutup? Kenapa begitu cepat? Keesokan paginya, ruangan rapat tertutup terasa mencekam. Hanya ada CEO, Ferdi, dan 2 orang kepala divisi senior. Di meja depan, beberapa dokumen sudah tertata rapi, termasuk surat rotasi yang kemarin ia kirim. CEO menatapnya tanpa ekspresi. Ferdi, saya ingin tahu alasan kamu mengeluarkan surat ini. Ferdi menegakkan badan. Saya menilai, Fatim lebih cocok di posisi administratif, Pak. Supaya dia bisa belajar hal-hal dasar dulu. CEO mengangguk pelan. Menarik. Tapi sayangnya, surat ini sudah menimbulkan kebingungan besar di tim utama. Karena hari ini saya justru hendak menunjuk Fatim sebagai Assistant Project Manager untuk kerjasama baru dengan klien Jepang. Ferdi terkejut. Apa maksud Bapak? CEO menatap tajam. Saya sudah menilai kinerjanya selama sebulan. Dia tidak hanya cerdas, tapi juga jujur dan rendah hati. Sementara kamu, suaranya sedikit menurun, tapi tajam. Kamu lebih sibuk menjaga gengsi daripada membangun tim. Ferdi menunduk. Tangannya menggenggam meja. CEO melanjutkan, mulai hari ini, Fatim tidak lagi berada di bawah kendalimu. Dia akan langsung melapor ke saya. Kalimat itu seperti palu yang menghantam dada Ferdi. Ia ingin membantah, tapi suaranya tercekat. CEO berdiri dan berkata pelan, kalau kamu ingin tetap di posisi ini, ubah sikapmu.
Karena perusahaan tidak butuh pemimpin yang merasa tinggi, tapi orang yang mau belajar rendah hati. Ferdi hanya bisa menunduk dalam diam. Beberapa jam kemudian, Fatim menerima kabar resmi bahwa dirinya diangkat sebagai Assistant Project Manager. Semua orang menyalaminya dengan hangat. Tapi Fatim tidak menunjukkan rasa bangga berlebihan. Ia hanya tersenyum lembut dan berkata, "Terima kasih. Saya akan tetap belajar dari semua orang di sini." Ferdi melihatnya dari jauh. Rasa iri masih ada, tapi kali ini bercampur dengan rasa malu. Ia sadar, semua rencananya justru berbalik arah. Malamnya, saat ia hendak pulang, ia melihat Fatim duduk sendirian di ruang kerja, menatap laptop dengan serius. Ia berdiri di depan pintu beberapa detik, lalu mengetuk pelan. Fatim menoleh. "Pak Ferdi." Ferdi menunduk sedikit. "Kamu belum pulang?" "Belum, Pak. Saya mau pastikan semua laporan hari ini beres sebelum dikirim ke CEO." Ferdi ragu sejenak, lalu berkata dengan suara lebih lembut dari biasanya, "Selamat atas jabatan barumu." Fatim tersenyum kecil. "Terima kasih, Pak. Tapi saya masih orang yang sama. Jabatan hanya titipan." Ferdi menatapnya lama, sebelum akhirnya berbalik pergi. Tapi langkahnya terasa berat. Karena untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa dikalahkan bukan oleh kecerdasan, tapi oleh kerendahan hati. Dan tanpa ia sadari, perjalanan menuju titik balik hidupnya baru saja dimulai. Minggu-minggu berlalu, dan suasana di kantor perlahan berubah. Sejak Fatim diangkat menjadi Assistant Project Manager, cara kerja di tim menjadi lebih rapi, komunikasi antar bagian berjalan lancar, dan bahkan beberapa klien luar negeri memuji peningkatan kualitas laporan perusahaan. Namun di balik semua pujian itu, Ferdi masih hidup dalam bayang-bayang rasa malu. Setiap kali ia melihat Fatim berdiri di ruang rapat menjelaskan hasil kerja tim, hatinya terasa berat. Tidak ada yang menyalahkannya secara langsung, tapi ia tahu, kepercayaan CEO padanya tidak sebesar dulu. Ia mencoba memperbaiki citra dengan bekerja lebih keras, datang lebih pagi, pulang lebih malam. Tapi meski begitu, bayangan Fatim tetap ada di setiap langkahnya. Suatu sore, Ferdi duduk di ruangannya menatap tumpukan berkas. Ia sedang menyiapkan laporan untuk rapat bulanan. Saat itu pintu diketuk perlahan, dan suara lembut terdengar dari luar. "Permisi, Pak Ferdi, boleh saya masuk?" Ferdi mengenali suara itu. Ia mengatur napas sebelum menjawab. "Masuk." Fatim masuk dengan map biru di tangan. "Saya mau menyerahkan hasil evaluasi tim proyek, Pak." Ferdi menerima map itu tanpa menatapnya. "Taruh saja di meja." Fatim menunduk sopan, lalu hendak berbalik, tapi tiba-tiba Ferdi berkata pelan, "Fatim." Langkah wanita itu berhenti. Ia menoleh, menunggu. Ferdi menatapnya beberapa detik sebelum berkata, "Kenapa kamu tetap bisa tenang, padahal semua orang di sini memperlakukanmu tidak adil sejak awal?" Fatim tersenyum lembut. "Karena saya tidak bekerja untuk membuktikan siapa saya, Pak. Saya bekerja untuk belajar menjadi lebih baik. Penilaian orang lain hanya sementara." Ferdi terdiam. Kata-kata itu menamparnya lagi. Kali ini lebih dalam. Ia ingin meminta maaf, tapi gengsinya menahan. Ia hanya mengangguk singkat. "Baiklah, kamu boleh pergi." Fatim menunduk sopan dan keluar dari ruangan. Tapi sebelum pintu menutup, Ferdi berkata lirih, hampir tak terdengar, "Terima kasih untuk tidak pernah membalas." Beberapa hari kemudian, sebuah kabar mengejutkan datang. CEO akan turun langsung meninjau proyek utama dan meminta seluruh tim hadir di ruang presentasi besar. Semua karyawan heboh menyiapkan data, termasuk Ferdi dan Fatim. Tapi ada satu hal yang membuat Ferdi heran. Kali ini, CEO meminta Fatim memimpin presentasi di depan seluruh jajaran direksi. Ferdi berdiri di sampingnya, membantu menyiapkan alat proyektor. Ia mencoba bersikap profesional, meski hatinya campur aduk. Saat rapat dimulai, Fatim tampil tenang. Ia menjelaskan progres perusahaan, menunjukkan data dengan jelas, dan menjawab pertanyaan para direksi satu persatu tanpa ragu.
Suaranya lembut tapi penuh keyakinan, membuat semua orang terdiam memperhatikan. Di akhir presentasi, CEO berdiri dan bertepuk tangan. Luar biasa. Ini hasil kerja tim terbaik dalam 5 tahun terakhir. Saya bangga. Seluruh ruangan ikut bertepuk tangan. Fatim menunduk sopan, matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena bangga, melainkan karena haru. Ferdi ikut bertepuk tangan pelan. Ada sesuatu di dadanya yang terasa hangat, tapi juga menyakitkan. Ia tahu, gadis itu pantas mendapatkan semua pujian itu. Namun sebelum rapat selesai, CEO memandang seluruh hadirin dan berkata, "Sebelum kita tutup, ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan. Sesuatu yang selama ini belum saya ungkap." Ruangan langsung hening. Semua orang menatapnya dengan penasaran. CEO tersenyum, lalu menatap ke arah Fatim. "Selama ini, kalian mengenal Fatim sebagai karyawan magang, lalu asisten manajer. Tapi hari ini, saya ingin kalian tahu siapa dia sebenarnya." Ferdi langsung menegakkan tubuh. Dadanya berdebar keras. CEO menatap Fatim penuh kebanggaan. "Fatim adalah putri saya." Suara itu bergema di seluruh ruangan. Beberapa orang spontan terperanjat. Ada yang terdiam, ada yang menutup mulut tak percaya. Fatim hanya menunduk. Wajahnya merah menahan air mata. "Saya minta maaf, bapak-bapak dan ibu sekalian, karena selama ini saya tidak jujur tentang identitas saya. Saya hanya ingin belajar dari bawah, merasakan kerja keras seperti karyawan lain." Ferdi terpaku di tempatnya. Ia merasa seluruh darahnya berhenti mengalir. Kepalanya berputar, pikirannya kosong. Putri CEO, wanita yang selama ini ia hina, yang ia rendahkan, yang ia coba singkirkan dengan segala cara. CEO melanjutkan, "Saya sengaja tidak memberitahukan siapa dia, karena saya ingin tahu seperti apa budaya kerja di perusahaan ini. Dan saya tahu, tidak semua dari kalian lulus dalam ujian itu." Tatapannya perlahan berpindah ke arah Ferdi. Tidak ada kemarahan, hanya tatapan dingin yang membuat dada Ferdi sesak. "Kesombongan adalah racun yang paling halus di dunia kerja," ucap CEO tenang. "Dan saya harap, semua yang hadir hari ini bisa belajar sesuatu dari Fatim." Fatim berdiri, lalu menunduk dalam-dalam. "Terima kasih, Bapak. Saya tidak akan pernah lupa pengalaman ini." Setelah rapat berakhir, semua orang masih terpaku. Ferdi duduk di kursinya, tak mampu bergerak. Beberapa karyawan menghampiri Fatim dan mengucapkan selamat. Tapi Fatim tetap sederhana, tetap ramah, seolah tak ada yang berubah. Saat semua orang keluar, hanya Ferdi yang masih duduk sendirian. Ia menatap meja rapat kosong, lalu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia benar-benar merasa kecil. Bukan karena jabatannya, bukan karena kalah cerdas, tapi karena hatinya terlalu tinggi untuk melihat kebaikan di depan matanya. Dan kini, topeng kesombongannya mulai retak. Sementara di luar ruangan, Fatim berdiri menatap langit dari jendela, menarik napas panjang, lalu berbisik lembut. "Terima kasih, Ayah. Aku akhirnya belajar bahwa rendah hati memang selalu lebih tinggi dari segalanya." Sejak hari pengungkapan itu, suasana di kantor berubah total. Semua orang kini tahu siapa sebenarnya Fatim. Namun yang paling mengejutkan bukanlah identitasnya, melainkan sikapnya yang tak berubah sedikitpun. Ia tetap datang paling pagi, tetap menyapa satpam dan OB dengan sopan, dan tetap membantu siapapun yang kesulitan. Tak ada nada sombong, tak ada jarak. Justru kerendahan hatinya membuat semua orang segan dan menghormatinya lebih dalam. Sementara Ferdi, ia datang ke kantor dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Wajahnya masih datar, tapi sorot matanya tak lagi tajam seperti dulu. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang hancur, sekaligus tumbuh perlahan. Siang itu, Fatim mengetuk pintu ruangannya. Ferdi yang sedang memeriksa laporan menatap sekilas. "Masuk." Fatim melangkah pelan dan menaruh beberapa dokumen di meja. "Ini laporan tambahan dari tim proyek, Pak." Ferdi mengambilnya tanpa bicara, lalu menatap kertas itu sejenak sebelum berkata pelan, "Fatim."
Fatim menoleh dengan ekspresi lembut. Ya, Pak. Ferdi menatap matanya lama. Suaranya nyaris tak terdengar. Saya minta maaf. Ruangan hening beberapa detik. Suara AC terdengar samar. Fatim menatapnya dengan tatapan tulus. Lalu tersenyum kecil. Tidak apa, Pak. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Ferdi menggeleng pelan. Tapi saya sudah memperlakukanmu seperti seseorang yang tidak berharga. Saya mempermalukanmu di depan semua orang. Kalau saja waktu bisa diulang. Fatim menatapnya penuh ketenangan. Kalau waktu diulang, mungkin saya juga tetap akan diam. Karena tanpa kejadian itu, saya tidak akan belajar tentang sabar, dan Bapak tidak akan belajar tentang hati. Ucapan itu membuat dada Ferdi terasa sesak. Ia menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Fatim melangkah mendekat sedikit. Bapak tidak perlu menyesal. Yang penting, sekarang kita tahu mana yang benar. Ferdi menghela napas berat. Saya tidak tahu bagaimana harus menatap CEO setelah ini. Fatim tersenyum lembut. Ayah tidak menyimpan marah. Dia hanya ingin mengingatkan bahwa kesombongan tidak akan membawa siapapun ke puncak. Ferdi terdiam. Kata, ayah, itu menancap kuat di kepalanya. Mengingatkannya bahwa gadis yang dulu ia rendahkan kini berada jauh di atasnya, tapi tetap berbicara dengan penuh hormat. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka perlahan membaik. Fatim sering membantu tim Ferdi menyusun laporan tanpa diminta. Sementara Ferdi mulai memperlakukan seluruh karyawan dengan lebih adil. Ia tak lagi meninggikan suara, tak lagi memerintah seenaknya. Kabar perubahan sikap Ferdi bahkan sampai ke telinga CEO. Suatu pagi, beliau memanggilnya ke ruangannya. Ferdi, ucap CEO sambil menatapnya tajam. Saya mendengar banyak hal baik tentangmu akhir-akhir ini. Ferdi menunduk hormat. Saya hanya mencoba memperbaiki diri, Pak. CEO mengangguk. Bagus. Semua orang bisa salah. Tapi tidak semua orang mau berubah. Saya hargai itu. Ada jeda hening sebelum CEO menambahkan. Fatim juga bilang hal yang sama tentangmu. Ferdi mendongak. Terkejut. Fatim, bilang begitu. CEO tersenyum kecil. Dia bilang kamu sudah belajar untuk tidak menilai orang dari penampilan atau jabatan. Itu hal besar, Ferdi. Ferdi menelan ludah, lalu berkata pelan. Saya hanya beruntung bisa belajar dari putri Bapak. CEO menepuk bahunya. Bukan dari putri saya, tapi dari seseorang yang tahu artinya kerja keras. Malam itu, setelah semua orang pulang, Ferdi berdiri di balkon kantor, menatap lampu kota yang berkelap-kelip. Angin malam menerpa wajahnya pelan. Ia mengingat semua yang telah terjadi sejak awal, dari ejekan sombong di rapat pertama, hingga pengungkapan besar yang mengubah segalanya. Tiba-tiba terdengar langkah lembut di belakangnya. Masih di sini, Pak? Suara Fatim terdengar pelan. Ferdi menoleh. Fatim berdiri di dekat pintu, membawa berkas tipis. Saya baru kirim laporan terakhir ke email ayah, katanya sambil tersenyum. Ferdi mengangguk. Kamu memang tidak pernah berhenti bekerja. Fatim tertawa kecil. Kalau berhenti, nanti malah kepikiran. Mereka berdiri berdampingan, menatap langit malam yang mulai memudar. Suasana tenang, hanya suara kota dari kejauhan. Ferdi akhirnya berkata pelan. Kamu tahu, dulu saya pikir kekuasaan itu segalanya. Tapi ternyata, yang membuat seseorang dihormati bukan jabatan, melainkan caranya memperlakukan orang lain. Fatim menatapnya dengan mata lembut. Mungkin karena dulu Bapak belum bertemu orang yang mengingatkan hal itu. Ferdi tersenyum samar. Sekarang sudah. Beberapa detik hening, sampai Fatim menatap jam tangannya. Saya pamit dulu, Pak. Ayah menunggu di bawah. Ferdi menatapnya, lalu berkata pelan. Fatim, terima kasih sudah tidak membenci saya. Fatim tersenyum. Saya tidak pernah punya alasan untuk membenci, Pak. Kadang, orang yang kasar hanya sedang berjuang dengan kesombongan yang belum ia taklukkan. Ia melangkah pergi, meninggalkan Ferdi yang berdiri di balkon dengan pandangan kosong tapi damai. Untuk pertama kali,
Pria itu merasa bebas dari beban yang selama ini mengikatnya. Bukan karena jabatan baru, bukan karena penghargaan, tapi karena hatinya mulai tenang. Dan di langit malam yang dingin itu, Ferdi berbisik lirih. Terima kasih. Fatim sudah mengajarkan aku arti sebenarnya dari harga diri. Hari-hari berlalu dengan tenang. Perusahaan berjalan stabil, proyek besar sukses terlaksana, dan semua tim bekerja dengan semangat baru. Fatim kini bukan hanya dikenal sebagai putri CEO, tapi juga sebagai sosok panutan yang disegani karena ketulusannya. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati, dan selalu memastikan setiap orang di sekitarnya merasa dihargai. Namun bagi Ferdi, ketenangan itu justru menjadi pengingat. Setiap kali ia melihat Fatim tersenyum kepada karyawan lain, hatinya tergores oleh penyesalan yang dalam. Ia menyesal telah begitu buta karena gengsi, menyesal pernah berusaha menjatuhkan seseorang yang hanya ingin bekerja dengan jujur. Meski Fatim sudah memaafkannya, bayangan masa lalu itu masih sering muncul di kepalanya. Kalimatnya sendiri, jika kamu merasa pintar, terjemahkan. Seolah menggema setiap malam di pikirannya. Suatu pagi, Ferdi berdiri di depan cermin ruang kerjanya. Ia memandangi bayangannya sendiri, mencoba mencari sosok yang dulu begitu percaya diri. Tapi yang ia lihat sekarang hanyalah pria yang jauh lebih tenang, lebih lembut, dan lebih berhati-hati dalam berbicara. Sinta masuk membawa beberapa dokumen. Pak, ini hasil laporan tim bulan ini. Oh ya, Fatim mau rapat sama Bapak jam 2 siang nanti. Ferdi tersenyum kecil. Baik, terima kasih, Sinta. Sinta hendak keluar, tapi sempat menatap Ferdi lama. Bapak berubah banyak sekarang. Ferdi menoleh, menatapnya bingung. Berubah gimana? Sinta tersenyum. Dulu Bapak sering marah kalau sesuatu salah sedikit. Sekarang malah suka bantu karyawan baru. Semua orang di kantor bilang Bapak lebih manusiawi. Ferdi terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Mungkin karena saya pernah diajarkan dengan cara yang keras, apa artinya menghargai orang lain. Siang hari, ruang rapat kecil di lantai 11 tampak hangat. Fatim duduk di seberang meja dengan laptop terbuka, memaparkan rencana pembukaan cabang baru perusahaan. Ferdi mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap detail. Setelah presentasi selesai, Fatim berkata, Bapak punya masukan. Ferdi menatap dokumen di depannya lalu menggeleng. Tidak ada. Semua sudah rapi. Kamu tahu apa yang kamu lakukan. Fatim tersenyum kecil. Terima kasih, Pak. Tapi semua ini juga berkat kerja sama tim, termasuk Bapak. Ucapan itu sederhana, tapi tulus. Dan bagi Ferdi, itu terasa seperti pelunasan dari segala rasa bersalahnya. Tiba-tiba Fatim menambahkan, Ayah ingin Bapak memimpin proyek cabang baru di Surabaya. Beliau bilang Bapak sudah banyak berubah, dan dia percaya Bapak bisa membangun tim baru dengan cara yang lebih bijak. Ferdi tertegun. Saya dipilih untuk itu. Fatim mengangguk. Iya, Pak. Saya yang menyarankan langsung. Beberapa detik Ferdi tak mampu berkata apapun. Matanya menatap Fatim. Campuran kagum dan haru memenuhi dadanya. Kamu masih mau mempercayai saya setelah semua yang saya lakukan? Fatim menjawab dengan senyum lembut. Orang yang bersalah tapi mau memperbaiki diri lebih berharga daripada orang yang merasa tidak pernah salah. Ferdi menunduk, menahan emosi yang hampir pecah. Terima kasih, Fatim. Saya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ini. Sore harinya, saat Fatim berjalan keluar kantor, hujan mulai turun. Ferdi melihatnya dari jauh, lalu berlari kecil membawa satu payung besar. Fatim, panggilnya. Fatim menoleh. Ferdi berdiri di dekat pintu lobi dengan payung terbuka. Biar saya antar sampai ke mobil. Fatim tersenyum dan berjalan berdampingan dengannya melewati hujan rintik. Udara sore terasa sejuk, dan jalanan di depan kantor basah oleh cahaya lampu yang memantul di genangan air. Ferdi menatap jalan tanpa bicara, lalu berkata pelan. Kamu tahu, Fatim, dulu waktu aku mempermalukanmu, aku pikir itu hal kecil. Tapi ternyata, itu titik paling rendah dalam hidupku.
Sejak saat itu, aku sadar, orang yang sombong sebenarnya orang yang paling takut kalah. Fatim memandangnya lembut. Kadang, kita memang harus jatuh untuk tahu di mana letak hati kita yang sebenarnya. Mereka berhenti di depan mobil hitam yang menunggu di tepi jalan. Fatim menatap Ferdi dan berkata, "Terima kasih, Pak, sudah berubah." Ferdi tersenyum kecil. "Terima kasih juga, Fatim. Sudah mengajarkan aku arti menjadi manusia." Fatim membuka pintu mobil, lalu berkata pelan sebelum masuk. "Ayah benar, Pak. Kesombongan memang bisa membuat seseorang tinggi, tapi hanya untuk jatuh lebih keras." Ferdi mengangguk. Matanya menatap langkah Fatim yang perlahan menghilang di balik kaca mobil. Malam itu, Ferdi berdiri di jendela apartemennya, menatap lampu kota yang berkilauan. Di tangannya, secangkir kopi yang sudah hampir dingin. Ia tersenyum tipis sambil berbisik pada dirinya sendiri. "Dulu aku pikir aku berkuasa karena jabatan. Tapi ternyata kekuasaan sejati adalah saat kita bisa menundukkan ego sendiri." Dan untuk pertama kalinya, senyum di wajah Ferdi bukan karena kemenangan, tapi karena kedamaian. Di luar sana, hujan berhenti perlahan. Langit malam tampak bersih, seperti hati seseorang yang akhirnya belajar untuk benar-benar rendah hati. Pagi itu, langit tampak cerah setelah berhari-hari diguyur hujan. Gedung megah tempat mereka bekerja bersinar terkena pantulan matahari, seolah ikut menandai babak baru dalam perjalanan banyak orang di dalamnya, termasuk Ferdi. Ia berdiri di depan cermin kecil ruangannya, merapikan dasi. Tapi kali ini bukan untuk pamer tampilan sempurna, melainkan untuk menyambut hari pertama di posisi baru yang dipercayakan kepadanya. Project Head Cabang Surabaya. Sebuah tanggung jawab yang dulu mungkin hanya ia kejar karena ambisi, tapi kini terasa sebagai bentuk kepercayaan yang harus dijaga dengan hati. Di meja, ada satu amplop putih kecil. Tulisannya halus dan rapi. Untuk Pak Ferdi. Ia membukanya perlahan. Di dalamnya ada secari kertas dengan tulisan tangan Fatim. "Terima kasih sudah membuktikan bahwa manusia bisa berubah. Jangan pernah berhenti belajar, karena orang rendah hati selalu punya ruang untuk tumbuh." Ferdi tersenyum kecil. Ia melipat kertas itu dengan hati-hati dan menyimpannya di dompetnya, seperti sebuah pengingat kecil yang tidak akan ia buang. Siang hari, di lantai utama, semua tim berkumpul untuk acara pelepasan. CEO berdiri di depan, didampingi Fatim di sisi kanan. Suasana hangat dan penuh keakraban. CEO menatap seluruh hadirin dan berkata, "Kita sering berbicara tentang kesuksesan, tapi jarang mengingat bahwa kesuksesan sejati lahir dari proses. Dan Ferdi adalah salah satu contoh terbaik dari proses itu." Ferdi berdiri di samping mereka, menunduk pelan, malu sekaligus terharu. CEO melanjutkan, "Saya tidak pernah menilai orang dari masa lalunya, tapi dari kemauannya untuk memperbaiki diri. Karena itu, saya menaruh kepercayaan penuh kepada Ferdi untuk memimpin proyek cabang baru." Ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan. Sinta dan beberapa karyawan muda bahkan berteriak kecil memberi semangat. Fatim tersenyum lembut, menatap Ferdi dan berkata, "Selamat, Pak. Saya tahu ayah tidak akan salah pilih." Ferdi menatapnya sebentar dan menjawab pelan, "Terima kasih, Fatim. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan kalian." Sore menjelang, Ferdi berjalan menuju lobi bawah. Hujan kecil mulai turun lagi, tapi kali ini rasanya menenangkan. Di luar, mobil sudah menunggu untuk membawanya ke bandara. Fatim menghampiri, membawa payung hitam. "Ayah ingin saya mengantar Bapak sampai depan." Ferdi tersenyum. Masih seperti dulu, selalu memperhatikan orang lain. Fatim tertawa kecil. "Sudah kebiasaan, Pak." Mereka berjalan bersama di bawah payung yang sama. Langit berwarna abu-abu lembut, dan suara hujan menjadi musik tenang di sela langkah mereka. Di tengah perjalanan, Ferdi berkata pelan, "Fatim, ada satu hal yang belum pernah aku ucapkan." Fatim menoleh. "Apa itu, Pak?" Ferdi berhenti sejenak, menatap gadis itu dengan tulus. "Terima kasih sudah tidak menyerah waktu aku memperlakukanmu seperti orang tak berharga.
Kalau kamu marah waktu itu, mungkin aku tidak akan belajar apa-apa. Fatim menatapnya. Matanya hangat. Setiap orang berhak diberi kesempatan kedua. Pak, saya hanya ingin melihat Bapak menjadi versi terbaik dari diri Bapak sendiri. Ferdi tersenyum lemah. Dan kamu sudah membuat itu terjadi. Mereka sampai di depan mobil. Fatim menunduk sopan dan berkata, "Semoga perjalanan Bapak lancar. Surabaya butuh pemimpin yang punya hati, bukan sekadar kepala." Ferdi menatapnya lama sebelum menjawab. "Dan kantor ini beruntung punya seseorang seperti kamu." Fatim tersenyum, lalu menutup payung perlahan. Hujan turun menetes di rambutnya. Tapi wajahnya tetap tenang. Mobil perlahan melaju meninggalkan gedung. Sementara Fatim berdiri menatap dari kejauhan. Beberapa bulan kemudian, proyek cabang Surabaya berjalan sukses. Ferdi kini dikenal sebagai pemimpin yang bijak dan hangat. Ia selalu datang paling awal, menyapa bawahan satu persatu, dan tak segan ikut bekerja di lapangan. Di mejanya, kertas kecil dari Fatim masih terlipat rapi. Setiap kali ia merasa lelah, ia membacanya lagi. Jangan pernah berhenti belajar, karena orang rendah hati selalu punya ruang untuk tumbuh. Kalimat itu menjadi kompas dalam setiap keputusannya. Dan di kantor pusat, Fatim sering menatap laporan yang dikirim Ferdi dari Surabaya dengan senyum bangga. Ia tahu, pria itu bukan lagi manajer sombong yang dulu ia kenal, melainkan seseorang yang akhirnya menemukan cahaya setelah melewati hujan panjang dalam dirinya. Pada suatu sore, ketika Fatim sedang berjalan di taman belakang kantor, ponselnya berbunyi. Nama yang muncul di layar membuatnya tersenyum. "Pak Ferdi." Suara di seberang terdengar hangat. "Saya cuma mau bilang, proyek cabang sudah selesai tepat waktu. Dan seperti yang kamu bilang dulu, ternyata memimpin dengan hati memang lebih berat. Tapi hasilnya jauh lebih indah." Fatim tersenyum lembut. "Saya sudah yakin dari awal Bapak bisa." Ferdi tertawa kecil di ujung telepon. "Kalau kamu dulu tidak datang ke kantor ini sebagai magang, mungkin saya tidak akan pernah sadar siapa diri saya sebenarnya." Fatim menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. "Setiap orang punya peran, Pak. Mungkin dulu saya datang untuk belajar. Tapi ternyata saya juga diutus untuk mengingatkan seseorang." Hening sejenak. Hanya suara angin yang lewat. Ferdi berkata pelan. "Dan saya tidak akan pernah lupa itu, Fatim." Langit berubah menjadi senja keemasan. Fatim menatapnya dalam diam. Angin berhembus lembut di wajahnya. Dalam hati ia berbisik. Tidak ada kesombongan yang abadi. Dan tidak ada kebaikan yang sia-sia. Di tempat lain, Ferdi menatap jendela kantornya di Surabaya. Matahari tenggelam di ufuk barat. Senyumnya tenang, hatinya damai. Ia menutup laptop, lalu berbisik pelan. "Aku sudah menemukan cahaya itu." Dan hari pun berakhir dengan tenang, meninggalkan kisah tentang dua hati yang saling mengajarkan makna, bahwa harga diri sejati tidak pernah diukur dari jabatan, tapi dari kerendahan hati untuk memperbaiki diri.